Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Pada materi hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang kemarin, yaitu mengenai ilmu pengetahuan semuanya akan menjadi lebih mudah. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Ibu akan mengulas sedikit materi pada pertemuan yang kemarin, yaitu masalah ilmu. Ilmu pengetahuan itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dalam menjalankannya, baik laki-laki maupun perempuan. Apa sih tujuan ilmu tersebut? Dengan ilmu pengetahuan, manusia itu bisa menjalankan kewajibannya atau menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia itu bisa menambahkan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu juga manusia itu bisa membedakan mana hak mana hak dan mana yang batil, atau mana yang buruk dan mana yang baik. Dan selanjutnya yaitu kemarin menjelaskan masalah tajwid, hukum tajwid al-Qomariyah dan al-Syamsiyah. Yang pertama, pengertian dari al-Syamsiyah atau idgham syamsiyah, yaitu ketika al-ta'rif bertemu dengan salah satu dari huruf syamsiyah, yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, ta, zo, la, dan na. Contohnya kemarin as-samawati gitu, ketika al bertemu huruf sa. Selanjutnya yaitu pengertian dari idhar qomariyah, yaitu ketika al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf ke-14 dari huruf qomariyah, yaitu a, ba, ja, ha, kho, ain, goin, fa, ko, ka, ma, wa, ha, ya. Contohnya kemarin al-majalisi, al bertemu huruf ma, alnya dibaca jelas. Intinya kemarin al-qomariyah alnya dibaca jelas, dan al-syamsiyah alnya tidak dibaca jelas tapi langsung masuk kepada huruf selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin. Sekarang kita akan membahas mengenai kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11, dan membahas masalah perilaku orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 yaitu tentang pentingnya suatu ilmu pengetahuan bagi setiap manusia atau kehidupan umat di muka bumi ini. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia dapat menjelajahi angkasa raya ini. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Dan selanjutnya, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Hadis yang sudah terkenal pasti kalian semua sudah mengetahui, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang berarti menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dalam hadis kan sudah dijelaskan, kita itu semua wajib menuntut ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa meningkatkan suatu keimanan terhadap kita, keimanan yang ada pada diri kita. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama yaitu setiap orang muslim itu wajib hukumnya menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan hendaklah ketika menuntut ilmu juga kalian memberikan kemudahan terhadap orang lain yang juga menuntut ilmu seperti kalian. Dan Allah akan menjanjikan apabila kita itu memberikan kemudahan kepada orang lain, kita akan dibalas oleh Allah, yaitu Allah akan memberikan kemudahan untuk kita, baik kemudahan di dunia maupun di akhirat, apabila kita membantu atau memberikan kemudahan kepada saudara kita yang sedang menuntut ilmu. Selanjutnya, orang yang beriman dan berilmu berbeda derajatnya dengan orang yang hanya beriman atau berilmu saja. Orang yang beriman tanpa ilmu
maka tidak akan kuat keimanannya. Dan orang yang hanya berilmu tanpa beriman itu akan sesat. Suatu keimanan itu harus ada suatu ilmu agar kita memiliki bekal dan mengetahui apa yang harus kita lakukan tanpa adanya kesalahan ataupun adanya tafsiran sendiri terhadap kita. Maka dari itu, suatu ilmu itu harus dibarengi dengan suatu keimanan. Jadi, iman dan ilmu itu harus sama-sama ada dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang diperbuat maupun apa yang di dalam hati hambanya, setiap hati hambanya. Allah itu mengetahui setiap apapun yang kita pikirkan maupun yang ada di benak kita. Maka dari itu, libatkanlah Allah di setiap apapun yang akan kita lakukan. Selanjutnya itu, Ibu akan menjelaskan mengenai perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Ini yang pertama itu perilaku orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama yaitu orang yang senang sekali membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti kalau seseorang itu cinta ilmu pengetahuan. Kita ketika membaca buku-buku, alangkah baiknya kita juga diniatkan untuk belajar. Yang selanjutnya, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi. Istilahnya kita harus kepo terhadap suatu ilmu pengetahuan tersebut. Dengan ilmu pengetahuan itu juga kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kita. Maka dari itu, suatu ilmu pengetahuan itu bisa menjadi bekal kita bagaimana cara kita harus menjaga alam semesta ini yang sudah diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita itu harus rendah hati atas kesuksesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dan tidak boleh merasa rendah diri terhadap atau malu terhadap suatu kegagalan yang dialami kita. Kita itu harus optimis setiap apapun itu, rendah hati kita itu tanpa merasakan atau bersyukur. Intinya kita itu harus bersyukur atas apapun yang kita raih. Jika kita gagal, kita harus bangkit lagi. Jika kita merasa pesimis atau tidak percaya diri atau rendah diri atau malu terhadap suatu kegagalan, kita tidak akan bisa maju. Kita semua sedang dalam proses belajar di dalam tahap itu. Maka dari itu intinya kita harus bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan kita harus optimis atas apapun. Selanjutnya yaitu sikap atau perilaku orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Intinya kita itu harus kepo dalam suatu hal apapun yang entah itu kita belum pernah mengetahuinya maupun yang sudah kita ketahui. Yang kedua yaitu bersikap sopan saat belajar dan harus menghargai dan menghormati guru. Tanpa guru kita tidak akan bisa di posisi ini dengan ilmu pengetahuan yang luas sampai kita di umur sekarang. Dengan ilmu pengetahuan melalui perantara, kita menuntut ilmu atau mengetahui suatu ilmu tidak bisa kita sendiri, tetapi kita harus ada perantara. Entah itu orang di sekitar maupun guru kita. Kita belajar tidak harus hanya di sekolahan saja, tapi di lingkungan kita juga bisa belajar. Tetapi belajar dengan seseorang itu kita harus menghargai dan menghormatinya. Dan selanjutnya yaitu senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Kita ketika belajar harus bertanya kepada orang yang mengetahui suatu ilmu tersebut. Kalau kita sebelumnya tidak pernah mengetahui ilmu tersebut dan kita mempelajarinya sendiri, takutnya kita salah menafsirkan suatu ilmu tersebut. Alangkah baiknya kita sebelum membaca terlebih dahulu suatu ilmu tersebut, lalu kita menanyakan kepada orang yang lebih mengetahui tentang suatu ilmu tersebut agar kita tidak salah menafsirkan.
Selanjutnya itu selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan keyakinan yang kita miliki. Maksudnya yaitu seperti penjelasan Ibu tadi, suatu ilmu dan keimanan harus diimbangi secara bersama. Mungkin penjelasan dari Ibu Nikmah cukup sekian. Dan semoga pada pertemuan hari ini kita mendapatkan ilmu yang lebih barokah dan lebih manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.